did you poison your father with antifreeze? No, I did not. And did you poison your stepfather with antifreeze in 2005? No, I did not. Ashley Wallace adalah putri pertama dari pasangan Michael dan Stacy Wallace. Ashley juga mempunyai seorang adik perempuan bernama Bree. Pada tanggal 13 Agustus 2007, Ashley yang berumur 20 tahun mengalami hari yang kurang menyenangkan. Stacy sebagai ibunya mencoba untuk menghibur dan mengundang untuk minum di rumahnya. Sayangnya, malam tersebut merupakan awal dari pengalaman terburuk yang akan dialami oleh Ashley. Keesokan harinya, Ashley ditemukan terbaring di kamar dengan kondisi yang mengkhawatirkan. Di sampingnya ditemukan botol kosong alkohol, obat resep, dan sebuah catatan yang isinya menjelaskan secara rinci pengakuan Ashley dan 2 pembunuhan terhadap David Kester dan Michael Wallace, ayahnya sendiri. Stacy lahir pada tanggal 24 Juli 1967 di Clay, New York. Ibu Stacy mengatakan bahwa putrinya mempunyai keinginan besar untuk dia penuhi. Stacy adalah anak yang cerdas, dia bercita-cita menjadi paralegal atau seorang pengacara. Namun, dia meninggalkan mimpinya ketika bertemu dengan Michael pada tahun 1984 saat berusia 17 tahun. Pada tanggal 7 April 1990, Stacy memutuskan untuk membangun sebuah keluarga dan menikah dengan Michael Wallace. Stacy yang kini bekerja sebagai operator ambulans, sementara Michael bekerja di malam hari sebagai seorang mekanik. Meskipun keduanya bekerja penuh waktu dengan jadwal yang berlawanan, keluarga mereka tidak mempunyai banyak uang. Stacy dan Michael memiliki putri pertama mereka, Ashley, pada tahun 1988, dan putri keduanya, Bree, lahir pada tahun 1991. Meskipun mereka dekat dengan anak-anak mereka, pasangan itu mulai renggang dan beredar rumor bahwa masing-masing berselingkuh. Pada musim dingin tahun 1999, Michael tiba-tiba jatuh sakit, mengeluh pusing kepala, batuk-batuk, dan tampak bengkak di pergelangan tangannya. Dia juga berjalan sempoyongan dan mengalami kesulitan berbicara. Michael menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat tidur. Karena penyakitnya yang tidak diketahui itu terus berlanjut selama musim liburan, keluarganya menyarankan untuk mencari perawatan medis. Michael memberitahu dokter bahwa dia merasa mabuk meskipun dia tidak meminum apapun. Dokter melakukan pengobatan untuk infeksi telinga dan mempersilahkannya pulang ke rumah untuk beristirahat. Pada tanggal 11 Januari 2000, Michael Wallace meninggal dunia ketika dia berusia 38 tahun. Dokter memberitahu keluarganya bahwa Michael meninggal dikarenakan oleh serangan jantung. Adanya rasa ketidakyakinan dan skeptisisme dalam hasil analisa dokter, keluarganya meminta untuk mengotopsi jenazah Michael. Secara mengejutkan, Stacy menolak permintaan mereka. Dia percaya dengan pernyataan dokter dan beranggapan mendiang suaminya ingin mereka tetap menjalani hidup dengan bahagia tanpa berlarut dalam kesedihan mengantar kepergiannya. Stacy pun perlahan melupakan hal buruk yang menimpa keluarganya. Pada tahun 2001, setahun setelah kematian Michael Wallace, Stacy bertemu dengan David Kester, seorang pria yang digambarkan Stacy sebagai sosok pendukung, teliti, pekerja keras, dan dapat memberikan rasa keamanan baginya. David adalah pemilik perusahaan pemasangan dan perbaikan AC. Dia bekerja sebagai manajer di kantornya. Pada tahun 2003, David menikah dengan Stacy. Sejak saat itu, dia menggunakan nama belakang keluarga David dan meyakini pernikahan keduanya akan sama kuatnya dengan pernikahan sebelumnya. 22 Agustus di sore hari, 2 tahun setelah pernikahannya, kantor Sheriff County di Syracuse, New York menerima panggilan 911. Stacy melapor bahwa dia dan suaminya terlibat sebuah pertengkaran yang berawal dari malam sebelumnya. Dia menjelaskan jika David mabuk berat dan mengunci diri di kamarnya menolak untuk keluar. Stacy juga mengadu David sempat mengusir dia dan anak-anaknya untuk pergi dari rumah. Dia juga menjelaskan bahwa ayah David telah meninggal di bulan sebelumnya dan mulai berperilaku aneh semenjak itu. Police Communications, can I help you? My name is Stacy Caster, and my husband has locked himself in our bedroom for the last day. I'm just getting a little concerned because I haven't talked to him since 5 o'clock in the morning on Sunday when he locked me out of the bedroom.
Has he ever mentioned hurting himself or harming himself Well, or? Friday night when we were arguing, he told me to get out, take my kids and get out. I could leave, and then 5 minutes later he said if I left he would make me sorry. I would be sorry if I ever left him. Okay, don't cry. We're gonna check on him, make sure he's okay. Maybe he's depressed. Are you guys going through something right now? Well, his father died a month ago, and he's been kind of weird acting the last month. Ketika polisi tiba di lokasi, mereka mendobrak pintu kamar tidur menemukan David terbaring tidak sadarkan diri di atas kasur. Polisi melihat setengah gelas penuh cairan hijau di meja samping tempat tidur dan sebotol antifreeze yang telah terbuka tergeletak di lantai. Tim medis memberitahukan bahwa David Kester telah meninggal dunia. Mereka menarik kesimpulan bahwa David telah merenggut nyawanya sendiri ketika mengunci diri dengan meminum cairan dari botol antifreeze. Stacy menjelaskan bahwa suaminya mengalami depresi setelah kematian ayahnya. David Castor memberikan seluruh hartanya kepada Stacy melalui surat warisan. Dimulai dari perusahaan, rumah, semua kendaraannya, dan tidak menyisakan apapun untuk anaknya sendiri yaitu David Jr. David dimakamkan di sebelah kuburan mendiang suami pertamanya yaitu Michael atas permintaan dari Stacy. Jenazah David dibawa polisi untuk melakukan otopsi dan Stacy dimintai keterangan lebih lanjut di kantor Sheriff County. Sementara itu, tim investigasi mencoba menelusuri lebih lanjut penyebab pasti kematian David. Mereka mengamankan barang bukti berupa botol antifreeze, gelas berisi cairan hijau, dan Turkey Buster dengan cairan hijau di dalamnya yang mereka temukan di tempat sampah area dapur. Di tahun 2006, setahun setelah kematian David Kester, polisi mendapatkan hasil bukti forensik dari Turkey Buster yang ditemukan salah seorang tim investigasi. Terdapat air liur dari DNA David di ujung barang tersebut. Polisi juga menemukan 3 sidik jari milik Stacy pada gelas yang berisi cairan hijau. Dengan munculnya bukti baru ini, mereka mulai mencurigai bahwa Stacy telah merekayasa kematian suaminya. Polisi berspekulasi Stacy telah menggunakan Turkey Buster untuk menyuapi David secara paksa ketika dia tidak sepenuhnya sadarkan diri. Detektif memutuskan bahwa mereka perlu mendapatkan gambaran lebih baik tentang Stacy. Dimulai dengan menanyai orang-orang terdekatnya, hingga akhirnya menemui mantan suaminya yang pertama, ayah dari Ashley dan Bree yaitu Michael Wallace. Namun mereka dikejutkan dengan fakta bahwa Michael telah meninggal dalam keadaan yang misterius. Pada tanggal 7 September 2007, 2 tahun setelah kematian David Kester, Stacy dimintai keterangan untuk kedua kalinya di kantor Sheriff County terkait kematian David Kester, mantan suaminya. Stacy menunjukkan sikap gugup dan mulai mondar-mandir karena diberitahu polisi mereka telah menggali kuburan mantan suaminya yang pertama. Detektif memberitahu bahwa dalam hasil otopsi, mereka menemukan antifreeze dalam tubuh Michael Wallace, sama halnya seperti David Kester. Diikuti oleh serangkaian pertanyaan oleh detektif dan jawaban Stacy yang akan mengejutkan semua orang yang menangani kasus ini. I said, Stacy, there were 2 glasses sitting on the nightstand. You say that you poured him some cranberry juice at one point, right? She said, yes. And I said, I'm going to show you a picture of those 2 glasses. I asked Stacy, do you remember which glass it was that you poured the cranberry juice in? And she looked at it and said, well, when I poured the antifreeze, and then she stopped and said, I mean the cranberry juice. And I looked at her and said, but you said antifreeze. And she said, you know, I don't like this. You're trying to frame me. You're trying to pin this on me, and I'm done. And she stopped the interview. As I picked up my folder to put the picture back in it, it just so happened that the top picture was a picture of the turkey baster. Stacy peered at the folder and said, what is that? And I said, what? And she said, that picture. What is that picture of a turkey baster? Why is that there? And I said, don't worry about it. The interview's over. Saat itu, Stacy merasa terpojok. Dia menghentikan interview dan menuduh para detektif mencoba untuk menjebaknya. Stacy memutuskan untuk menyudahi interview dan pergi dari kantor Sheriff County. Polisi mulai menemukan titik terang dalam penyelidikan kasus ini. Kini mereka yakin bahwa Stacy punya andil besar dalam kematian kedua mantan suaminya. Dalam langkah selanjutnya, polisi mulai menyadap akses telepon milik Stacy. Dia benar-benar terpojok dan mulai memikirkan cara untuk mengakali mereka.
Ashley yang berusia 20 tahun memulai hari pertamanya kuliah dengan perasaan penuh akan kegugupan. Ditambah dengan datangnya detektif ke sekolah Ashley untuk bertemu dan menanyai tentang kematian ayahnya, serta memberitahukan bahwa polisi telah menggali kuburan ayahnya untuk melakukan otopsi dan menemukan bukti bahwa dia meninggal karena diracuni. Dengan perasaan campur aduk, Ashley menelepon ibunya untuk memberitahu apa yang baru saja dia alami. Hello? Mommy, they came to my freaking school. They came to your school? Are you okay? I'm gonna be okay, but I'm really freaking out right now. Oh my god. That bastard came to your school. Do you want me to come and get you? No, I have to be here. Alright, calm down and go back to class, alright? I love you. I love you too. Sore hari itu, Stacy mengajak putrinya untuk minum dan bersenang-senang mencoba melupakan apa yang terjadi. Ashley merasa mabuk berat dari satu gelas minuman yang diberikan ibunya. Dia kemudian pergi ke kamarnya untuk berbaring dan tidur pada malam hari itu. Keesokan harinya, Ashley bangun, pergi ke sekolah, dan kembali ke rumah. Lagi-lagi, Stacy mengajak putrinya untuk minum. Yang kali ini, Stacy mengajak putrinya untuk benar-benar mabuk. Dia memberikan Ashley satu gelas vodka. Ashley merasa minuman itu terlalu kuat untuknya dan meminta ibunya mencampurkan jus jeruk atau setidaknya beberapa Sprite di minumannya. Stacy menuruti permintaan putrinya dan pergi ke dapur membawa sedotan baru untuk Ashley. Stacy menyarankan untuk menenggak minumannya secara langsung tanpa mengkhawatirkan rasa minuman tersebut. Ashley pun menuruti saran dari ibunya dan seketika pingsan di tempat. Pada malam hari, Bree, adik perempuannya Ashley, kembali ke rumah dan menemukan kakaknya tertidur di kamar sepanjang hari. Khawatir dengan keadaan Ashley, Bree mencoba untuk masuk. Namun Stacy menutup kamar dan memberitahu bahwa Ashley hanya terbaring karena mabuk berat dan memintanya untuk tidak mengganggunya. Pada pagi hari, Bree mendengar suara aneh berasal dari kamar kakaknya. Dia pun masuk melihat kakaknya muntah-muntah dan kesusahan bernafas dengan mata yang berkaca-kaca. Stacy melakukan panggilan ke 911. Dia melaporkan adanya sesuatu yang salah dengan kondisi putri pertamanya dan meminta untuk dikirimi ambulans. Sementara itu, Bree mencoba menyadarkan kakaknya, mengguncangkan tubuhnya sambil memanggil namanya. Namun tidak ada respon dari Ashley dikarenakan dia sedang tidak sadarkan diri. I need an ambulance. My daughter, I believe, has taken some pills. Is she conscious? Yes, she's I'm leaning over her. Ashley, she's having trouble, I think. It sounds like there's something in her throat. Ashley. Oh my god. Oh my god, this is not happening. Is that her? Oh, she's throwing up. Turn her side. Turn her on her side. She left a letter. What? She left a letter? Left a note. Tim penyidik yang mendengarkan sedapan dari telepon milik Stacy mendapati panggilan 911, menjelaskan adanya kejadian misterius yang dialami oleh Ashley, putri pertamanya. Polisi beserta mobil ambulans dikirim langsung untuk merespon panggilan yang dilaporkan Stacy. Tibanya personel darurat di rumah Stacy dan melihat kondisi Ashley yang tidak responsif, mereka langsung membawanya ke rumah sakit. Sementara Stacy dimintai keterangan oleh pihak polisi. Dia menjelaskan Ashley telah mabuk berat dan mengkonsumsi obat resep berbentuk pil. Stacy juga menyerahkan catatan yang ditemukan di samping Ashley. Dalam catatan tersebut berisi pengakuan Ashley atas 2 pembunuhan yang dilakukan pada David Kester dan Michael Wallace, ayahnya sendiri. Juga rincian detail tentang bagaimana cara dia meracuni mereka. Mommy, remember that I love you more than anything and I did it for you and for us. I couldn't let Daddy be mean to you and me anymore. Please forgive me, Mommy. Please don't hate me. Dengan perawatan intensif di rumah sakit, bersamaan dengan penjagaan pihak polisi yang menunggu Ashley untuk terbangun, mereka mencoba memproses rangkaian kejadian kasus tersebut. Jam kritis telah dilewati Ashley. Ketika kondisinya mulai membaik, polisi mulai menanyai pertanyaan terkait kejadian yang dialaminya. Dimulai dengan menanyakan kegiatan yang dia lakukan pada hari itu, apa yang dia makan, hingga menanyakan perihal catatan yang diserahkan oleh Stacy. Dari jawaban yang diberikan Ashley, dia terlihat sangat bingung terutama dengan catatan yang ditanyakan oleh polisi. Dia mengatakan hal terakhir yang dia ingat adalah ibunya membuatkan minuman beralkohol untuknya.
Setelah mendengarkan cerita dari Ashley, detektif menyimpulkan bahwa Stacy mencoba menjebak putrinya atas 2 pembunuhan yang telah terjadi dan mencoba mengkambing hitamkan putrinya agar dia tetap bisa bebas. Di hari yang sama, tanggal 14 September 2007, polisi mendapatkan perintah penangkapan Stacy. Pada tanggal 13 Januari 2009, pengadilan Stacy Kester dimulai. Ashley Wallace menghadiri pengadilan tersebut. Dia mempunyai tantangan besar untuk menghadapi ibunya, wanita yang dia percaya di kehidupannya namun juga mengkhianatinya. District Attorney William Fitzpatrick memanggil Ashley sebagai saksi pertama atas kematian Michael Wallace. Ashley menceritakan apa yang dia ketahui dengan kesedihan yang dia rasakan. I want to ask you about the day your dad died. I saw him take and lift his arm up, and then he made a breath, and then he didn't move again after that. So I thought he was just sleeping. William juga meminta Ashley menceritakan awal mula bagaimana cara ibunya mencoba untuk meracuninya. She came home and she was like, let's get drunk. Let's get just totally drunk. And she handed me a cup and she had a cup. And she told me to keep stirring the cup. Okay, what happened next? I took a drink of it. And And it tasted horrible. what did you say? And I was like, Mom, this doesn't taste good. And she's like, there's probably too much vodka in there. And so she took it and went back in the kitchen, but she brought it back and the cup was full. Did you continue to drink it? Yes. Did you finish everything in the cup? Yes. Now, Ashley, I want you to explain to the jury, if the cup tasted bad and you didn't enjoy it, why would you drink it? Because I trusted her. What's the next thing you remember? Waking up in the hospital with a detective asking me what I did. What did you drink? What did you do? What did you take? What did you write in that note? But I didn't know what he was talking about because I didn't write a note and I didn't take anything. Pengadilan tersebut memakan waktu selama 3 minggu. Tuduhan yang disertai bukti-bukti konkret yang didapatkan polisi membuat tim hukum Stacy kewalahan. Hingga akhirnya, juri dan hakim memutuskan dakwaan terhadap Stacy Kester. The people of the state of New York versus Stacy R. Kester. As to count number 1, murder in the second degree, what is the verdict? Guilty. On count 2, attempted murder in the second degree, what's the verdict? Guilty. Stacy Kester dinyatakan bersalah atas tindakan 2 pembunuhan tidak berencana dan 1 percobaan pembunuhan tidak berencana. Dia dijatuhi hukuman 54 tahun penjara. Tanggal 11 Juni 2016, Stacy Kester ditemukan meninggal di selnya pada pagi hari. Tidak diketahui secara pasti penyebab kematiannya. Kantor District Attorney menetapkan bahwa dia meninggal karena serangan jantung.